Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. In this opportunity, we will discuss about phrases. There are 4 phrases that I would like to explain to you. The first one is noun phrase, the second one is verb phrase, the third one is hyphenated phrase, and the last one is multiple adjective order. This topic is very important. Why? Because you always find about this topic in some English tests such as TOEFL, STAT, etc. Okay, before we start, remember, life has no remote. Get up and change it yourself. Okay, let's get started. Oke teman-teman, jadi yang pertama teman-teman harus mengerti terlebih dahulu apa itu phrases ya. Phrases adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki satu fungsi. Oke lanjut ya, untuk jenis yang pertama dari phrases adalah noun phrase. Langsung saja kita ke polanya ya. Yang pertama ada noun plus noun, contohnya love story. Kemudian article plus noun, contohnya adalah the leather. Teman-teman masih ingat ya, artikel itu and the. Oke, noun itu kata benda. Oke, lanjut. Pola selanjutnya adalah adjective plus noun, contohnya beautiful girl. Kemudian artikel adjective noun, contohnya the nice cat. Kemudian possessive adjective plus noun, masih ingat ya, possessive adjective adalah kepunyaan seperti my, your, her, his. Nah, untuk contoh pola possessive adjective plus noun adalah her necklace. Oke, selanjutnya artikel plus adverb plus adjective plus noun, contohnya adalah the beautifully singing bird. Oke, untuk lebih memperjelas lagi tentang pola noun phrase, silahkan teman-teman jawab soal berikut ini. Try as he might, he could never manage to get an blank 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 balance in his checkbook. Oke, kita lihat yang sebelum dan sesudah titik-titik. Sebelum ada an yaitu artikel, titik-titik balance yaitu noun. Jadi artikel titik-titik noun diisi dengan adjektif sesuai dengan pola yang sebelumnya dibahas. Oke, kita lihat antara A, B, C, dan D, yang mana yang adjektif? Ya, benar sekali, jawabannya adalah B, accurate. Jadi di antara yang accurately, accurate, accuracy, accurateness, di antara itu yang adjektifnya adalah B, accurate. Maka jawabannya B. Mudah kan? Oke teman-teman, masih semangat ya? Jenis phrase yang selanjutnya adalah verb phrase. Oke, langsung saja kita bahas untuk pola verb phrase-nya ya. Yang pertama, subject plus verb plus object plus adverb, kemudian adverb plus verb, kemudian verb plus adverb. Jadi teman-teman, intinya adverb ini letaknya bisa sebelum ataupun sesudah verb dan juga bisa di akhir kalimat. Oke, untuk contoh kalimatnya adalah she sings a song beautifully. Nah, supaya lebih jelas lagi, coba teman-teman lihat contoh soal berikut ini ya. The volleyball match will be blank 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 tomorrow on television. Oke, kalau kita lihat dari pilihan bergandanya, international broadcasted, international adjective, broadcasted verb, bisa tidak? Adjective diikuti verb. Tidak ya, karena yang bisa adverb plus verb atau verb plus adverb. Oke, yang A sudah jelas salah. Yang B, internationally adverb, broadcasting verb bisa jadi. Yang C, international adjective, broadcastingnya verb. Tidak bisa ya, sama itu. Karena internationalnya itu adjective, broadcastingnya verb, tidak bisa ya. Kemudian yang D, internationally dan broadcasted. Oke, jadi antara B sama D itu bisa karena polanya sama-sama adverb plus verb. Bedanya yang B,
Broadcasting menyiarkan, yang D broadcasted disiarkan. Kira-kira pertandingan volinya menyiarkan atau disiarkan ya? Iya benar sekali, disiarkan. Jadi jawabannya yang tepat adalah D, internationally broadcasted. Oke teman-teman, phrase yang selanjutnya adalah hyphenated phrase. Oke teman-teman, jadi hyphenated phrase ini untuk mudah mengingatnya, teman-teman ingat saja garis penghubung ya. Jadi contohnya seperti car free day, handmade souvenir, 4-day training, 5-year-old boy, best selling product. Nah, coba teman-teman perhatikan yang tulisan 4-day. Nah, bukannya 4 itu jamak ya, lebih dari satu, harusnya kata bendanya pakai S ya. Nah itu dia, kalau di hyphenated phrase ini itu ada pengecualiannya teman-teman. Walaupun dia bilangannya lebih dari 4, 5, lebih dari 1, dia tidak menggunakan S karena ada garis penghubungnya. Nah jadi teman-teman cukup lihat saja. Kalau misalnya di pilihan bergandanya, misalnya jumpa soal kalau di pilihan bergandanya itu ada huruf S-nya di hyphen-nya itu, maka sudah pasti salah. Oke, coba teman-teman lihat contoh soalnya. The operator should read blank blank blank. Nah, dari pilihan berganda A sampai D, di situ ada hyphen, ada garis penghubungnya ya. The 500 pages manual, the 500 page manual, dan lain-lain. Nah, coba lihat kira-kira yang mana yang tepat. Iya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah B. Kenapa? Karena di situ tidak ada S-nya. Coba perhatikan, yang A ada pages-nya, tidak bisa ya. Kemudian yang C, 100-nya pakai S, tidak boleh hyphen, kan nggak boleh jamak ya, wajib tunggal. Oke, kemudian yang D, 100-nya pakai S tambah lagi pages-nya, udah salah ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, untuk jenis phrase yang terakhir yang akan saya jelaskan ke teman-teman, yaitu multiple adjective order. Oke, multiple adjective order ini maksudnya kata benda satu tetapi memiliki banyak kata sifat. Misalnya seperti ini. Rambut yang hitam, panjang, lebat, terurai, panjang ya, banyak banget kata sifatnya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada urutannya teman-teman gitu. Nah, jadi supaya teman-teman mudah mengingatnya dan tidak terbalik-balik, saya kasih tipsnya, yaitu singkatannya adalah dosascom ya. D singkatan dari determiner ataupun penentu jumlah kata benda, contohnya an, sebuah, some, many, etc. Kemudian O opinion, contohnya beautiful, ugly. Opinion itu pendapat ya. Oke. Kemudian size itu ukuran. Example, small, big, etc. Kemudian age itu usia. Example, old, young, etc. Kemudian shape bentuk. Example, square, round, etc. C, color, warna. Contohnya gray, black, etc. O, origin, asal. For example, Arabian, Indonesian, etc. Kemudian material, yaitu bahannya. Example, silk, gold, etc. Kemudian purpose. Nah, purpose ini biasanya dia menggunakan verb ing. Oke. Dan yang pasti yang terakhir ada noun-nya ya. Noun itu adalah kata benda. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan teman-teman lihat contoh soalnya ya. She has blank blank blank. Nah, dari A, B, C, and D kita lihat di situ susunan-susunan dari multiple adjective order kata benda ya. Kata benda tapi memiliki banyak kata sifat. Nah, ini termasuk jenis noun phrase yang multiple adjective order. Jadi, teman-teman tinggal buat saja di bawahnya di kertas yang lain gitu ya. Dosascom, tulis aja seperti itu. Nah, kita urutkan dari yang A ya. Yang A straight, lurus, itu termasuk shape ya. Bentuk shape. Kemudian black termasuk color, kita tandai color itu black. Kemudian beautiful, cantik itu termasuk opinion, kita letakkan di kolom opinion. Kemudian hair, benda,
sudah pasti yang terakhir. Maka urutannya yang benar beautiful straight black hair. Jawaban yang tepat adalah B. Mudah kan? Oke, bagi teman-teman yang masih bingung tentang apa sih itu adjective, noun, dan artikel, dan lain-lain, teman-teman bisa cek di video sebelumnya tentang part of speech ya. Oke, I think that's all. Thanks for your attention. See you on the next video. Bye!